Kembali bersama kami, Saudara. Calon Wakil Presiden yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan belum mau terburu-buru bicara posisi di oposisi atau pemerintahan pasca pemilu. Saat ditanya mau atau tidak bertemu Jokowi jika diundang ke istana, Muhaimin menanyakan balik mana undangannya. Muhaimin dan Anies bilang jangan buru-buru menyimpulkan karena perhitungan suara di KPU belum selesai. Gus Imin bilang jika dirinya dan Anies menang berarti ada di pemerintahan. Di sisi lain soal kemungkinan bertemu Jokowi pasca Presiden bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh, Muhaimin bertanya balik soal mana undangan yang dimaksud. Tapi kenapa? Nanti kita tunggu. Loh, kalau kita yang menang, kita ada di jalur pemerintahan. Sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu. Karena PKB juga di jalan. Kalau diajak bertemu di istana sama Pak Jokowi, mana undangannya mana? kalau misalnya Undangannya mana? pertemuan dengan Pak Surya Paloh adalah jembatan politik, bisa aja diundang juga. Yang mana? Mana undangannya mana? Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana, Presiden Joko Widodo menyatakan ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Presiden Joko Widodo tak merinci apa yang dibahas saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Minggu lalu. Namun Presiden bilang ingin menjadi jembatan bagi semua pihak dan pertemuan itu sebagai awalan yang akan membawa manfaat bagi bangsa. Ini baru awal-awal, tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mempertanyakan tujuan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh karena pertemuan Jokowi dan Paloh dilakukan di tengah proses rekapitulasi suara yang masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum. Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan, itu kan sebenarnya justru bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden Jokowi bilang ingin menjadi jembatan bagi semua partai politik. Apa maknanya? Benarkah Jokowi tengah membujuk partai di luar koalisi pendukung Prabowo Gibran? Siapa saja yang akan diajak dan bersedia bergabung dan apa tujuan manuver ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kemudian pengamat politik Ujang Komarudin, dan kami masih menantikan kehadiran dari Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Yandri, dibilang Presiden akan jadi jembatan buat semua. Apa maknanya? Apakah ini bisa dimaknai bahwa tujuannya untuk memuluskan masa transisi pemerintahan ke periodenya Prabowo Gibran nanti? Ya, kita pertama bersyukur pemilu ini kan berjalan damai, lancar, kan tidak ada goncangan-goncangan yang tidak kita inginkan. Itu patut kita syukuri. Kemudian setelah pemilu sejatinya memang kita sesama anak bangsa, guyup kembali, rukun kembali. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan silaturahmi, mengundang para pihak, saya kira kita apresiasi dengan baik. Ya, itu bagian dari usaha kita untuk mempercepat. Selama ini mungkin terjadi beda pendapat, kemudian ada gesekan, ada kemudian beda cara pandang. Agak mungkin keras cara mencari suara, tapi kan itu sudah ditentukan oleh rakyat, ya kan? Tanggal 14 Februari kemarin, rakyat sudah memberikan keputusannya, dan kita sudah ketahui bahwa hasil quick-count itu, yang insya Allah tidak banyak berubah dengan rekap nanti, insya Allah pilpres ini sekali putaran. Nah, maka yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya kira sekali lagi kita harus apresiasi dalam rangka tadi sesama anak bangsa. Pertarungan atau kontestasi pilpres maupun pemilu legislatif itu sudah selesai, dan memang walaupun masih ada tahapan berikutnya, kita tunggu pleno KPU, dan mungkin kalau ada para pihak yang
tidak setuju atau ada bukti-bukti, silakan ada jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi intinya, walaupun kita berbeda partai, berbeda pilihan, kemudian hasilnya sudah diketahui, tidak ada salahnya kita bersilaturahmi, Mas. Ya. Tapi kalau kemudian arahnya dibilang bahwa ini coba untuk menghilangkan oposisi, mencoba membawa sebanyak-banyaknya untuk berada di kubu pemerintahan, gimana tuh? Nah, itu belum ke sana, belum, masih jauh itu, ya kan? Jangan juga setiap pertemuan dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan, oposisi dia oposisi, jangan juga, ya kan? Silaturahmi itu baik, ya kan? Jadi jangan setiap pertemuan dimaknai dengan pertemuan politik, jangan, ya. Kan bangsa Indonesia ini hobi dengan silaturahmi, ngobrol bareng, duduk bareng, ya. Jadi jangan segala sesuatu yang pertemuan para elit politik itu dikaitkan dengan kepentingan sesaat atau pembelahan kepentingan, tidak. Ya, saya kira sekali lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dan sudah banyak makan asam garam berpolitik Indonesia, saya kira kita harus beri hormatlah kepada Pak Jokowi yang sudah punya inisiatif untuk melakukan komunikasi bahkan silaturahmi secara langsung pada para elit negeri ini. Jadi, Karena dibilang juga oleh Mas Anies tadi siang itu kalau ada pertemuan semacam ini hanya tontonan saja. Dari PKS bilang ini terlalu dini pertemuannya, hasil rekap juga masih terus berjalan. Itu gimana tuh? Cukup alasan tidak menurut Anda, Mas Andi? sekali kalau saya gini, saya sarankan ke Mas Anies ngomongnya baik-baik lah kan. Dia kan sebagai capres, ya kan. Rakyat sudah memilih. Jadi ngomongnya menurut saya agak adem lah. Oke. Ya. Kalaupun nggak puas nanti kan ada jalur yang mesti bisa dilalui. Saya kira provokasi-provokasi atau ujaran-ujaran yang cenderung membelah akar rumput atau membelah anak bangsa, saya kira kita hindari lah. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau puas ya nggak apa-apa, kan hak Pak Jokowi gitu, Pak Surya Paloh kan hak dia, hak Pak Surya Paloh. Oke. Jadi ya menurut saya sejatinya Pak Anies mengapresiasi pertemuan itu. Oke. Bahwa hasilnya apa ya kita kan belum tahu. Jadi Oke, kalau gitu saya coba ke Pak Ujang kalau begitu memaknai. Politik. Oke, Pak Ujang, Anda memaknai upaya manuver dari Pak Jokowi ini untuk menjadi jembatan buat semua partai politik ini tujuannya arahnya kemana? Ya, saya sih melihat ya, mengamati secara dalam bahwa ya sejatinya ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya tidak salah. Karena ingin kelihatannya mendorong koalisi di Prabowo Gibran, koalisi yang besar, yang gemuk, yang tambun, yang kuat. Kalau misalkan hanya bersandar pada 4 partai di koalisi Indonesia Maju, katakanlah ada Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat, itu belum cukup kuat kekuatannya di parlemen. Jadi butuh penambahan partai politik yang kalah untuk bisa bergabung. Nah dalam konteks itu ya bisa jadi jembatan itu adalah jembatan komunikasi ya antara partai-partai yang kalah, salah satunya Nasdem, ya berkomunikasi dengan Prabowo maupun dengan koalisi Indonesia Maju. Dan saya melihat sesuatu yang bagus. Tapi catatan saya begini, ya seandainya yang kalah itu mau bergabung atau akan bergabung, ya tentu itu hak mereka. Tetapi dalam konteks kita menjaga demokrasi, kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Pak Prabowo dan Mas Gibran pemerintahannya harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga butuh oposisi yang tangguh dan kuat. Nah problemnya di kita ini tidak banyak partai politik yang kuat daya tahannya menjadi partai oposisi. Ya mestinya yang kalah misalkan di kubu 01, 03 mestinya menggalang kekuatan menjadi partai oposisi. Tetapi saya tidak yakin. Dan saya meyakini, mohon maaf ya ini prediksi saya gitu, bahwa ya bertemunya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi adalah bagian indikasi ya kelihatannya Nasdem ingin juga merapat kepada kekuasaan. Dan itu sesuatu yang alamiah saja, naluriah politisi, naluriah partai yang ketika membuat partai ingin berkuasa, dan itu posisi hal yang umum saja begitu. Walaupun kemudian secara angka-angkanya tidak ideal begitu antara pihak di kubu pemerintahan dengan kubu di oposisi, Pak Ujang. Ya sebenarnya gini, yang diperlukan kan check and balances. Ada kekuatan penyeimbang di luar partai pemerintah. Kan begini, di masa pemerintahan Pak Jokowi katakanlah 2 periode ini kan begitu kuat. Pak Jokowi ini pemerintahannya, bahkan terakhir PAN masuk itu bahkan sampai 80% lebih kekuatan di parlemen. Nah inilah yang membuat kekuatan oposisi menjadi lemah. Dan pendulum kekuatan oposisi itu bukan lagi di parlemen, bukan lagi ada di partai oposisi, bukan lagi di Demokrat maupun PKS ya. Tetapi ada pada rakyat, ada pada civil society, ada pada pengamat, ada para akademisi. Dan ini tentu
sebuah demokrasi yang kurang sehat, oposisi non parlementer atau ekstra parlementer, dan ini tidak baik. Kalau kita ingin membangun sebuah kekuatan oposisi, maka harus dihadirkan di parlemen. Nah, dalam konteks parlemen itu, maka mestinya yang kalah ya bukan berarti tidak boleh berkoalisi dengan pemerintah, tetapi yang bagus adalah bagaimana membangun kesolidan partai oposisi agar memang ada check and balances ke depan jalannya pemerintahan. Dan itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Karena kekuasaan itu, apapun itu ya, siapapun yang berkuasa, ya cenderung akan bisa disalahgunakan. Nah, untuk agar tidak bisa disalahgunakan, ya pengawasan yang besar, pengawasan yang ketat, kontrol yang kuat dari partai oposisi menjadi penting. Oke, maka pertanyaannya muncul lagi begini Pak Ujang, apakah kemudian upaya atau manuver Pak Jokowi ini memanggil pihak di luar kubunya Prabowo Gibran ini karena melihat porsi atau posisi di pendukung secara partai politik di parlemennya itu tidak cukup kuat begitu, atau ada hal lain sebetulnya? Tapi jawabnya nanti ya Pak Ujang, dan Mas Yandri tetap bersama kami lanjutkan diskusi usai jeda berikut.